Anda menyaksikan News Update pukul 17 waktu Indonesia Barat. Pemirsa, ribuan buruh juga melakukan aksi di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat untuk mengetahui kondisi peringatan Hari Buruh Sedunia. Di sana kita akan bergabung dengan reporter Tezar Aditya dan juru kamera Amin Subarkah. Tezar, bagaimanakah kondisi terkini di sana? Apakah massa masih berkumpul dan berorasi di sana? Ya, Liza, memang ada sempat beberapa insiden yang terjadi dalam aksi buruh hari ini, namun ini masih dapat ditangani oleh pihak kepolisian, di mana saat ini juga buruh masih berkumpul di titik di kawasan Patung Kuda atau di Patung Arjuna Wiwaha di depan Kementerian Pariwisata di sini. Memang jika kita bandingkan dengan tadi siang hari, jumlahnya sudah lebih sedikit, hampir setengahnya sudah membubarkan diri, karena memang di sini hujan deras sekali, Eliza, dan sebagian lagi masih berkumpul di depan barikade polisi dengan melakukan orasi dan juga memutarkan lagu-lagu begitu, Eliza. Memang tadi sempat ada beberapa insiden di mana buruh ini memaksa untuk menembus barikade kepolisian yang dipasang di depan Kementerian Pariwisata karena mereka menginginkan menggelar orasi atau menggelar aksinya di depan Istana Negara. Karena memang berbeda jika dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya, di mana biasanya buruh ini menggelar aksi di depan Istana Negara. Ini barikade pada tahun ini dimajukan. Untuk di titik ini sendiri, ini di depan Kementerian Pariwisata, sementara untuk di depan Gambir sendiri, untuk di Jalan Medan Merdeka Utara itu saat ini sudah di clear area di depan Mahkamah Agung, sehingga ini menimbulkan pertanyaan dari massa, dari buruh yang mempertanyakan kenapa kemudian pada tahun ini pemerintah tidak boleh membiarkan mereka berorasi di depan Istana Negara seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Karena memang kita tahu juga saat ini memang Presiden Joko Widodo juga sedang tidak ada di Jakarta saat ini. Eliza. Aksi buruh ini sempat diwarnai dengan aksi bakar karangan bunga di depan Balai Kota. Lalu apa sebenarnya yang menjadi tuntutan mereka di May Day kali ini? Ya, sebenarnya kalau aksi yang ada di depan Balai Kota atau aksi pembakaran dari karangan bunga itu sendiri tidak bersinggungan secara langsung dengan aksi May Day ini. Menurut dari keterangan para buruh itu sendiri, ini merupakan aksi yang disebut sebagai spontanitas dari para buruh. Dan tadi juga menurut kepolisian bahwa dari pihak ketua yang menggelar aksi di depan Balai Kota juga sudah meminta maaf atas aksi pembakaran tersebut, karena memang itu tidak termasuk dalam rencana atau aksi damai yang rencananya akan digelar. Tapi kalau kita bicara mengenai tuntutan secara garis besar, Eliza, ini setiap dari federasi dan juga persatuan buruh sendiri membawa misi mereka masing-masing, tapi ada 3 garis besar yang titik kesamaan dari berbagai organisasi buruh yang ada di Indonesia, khususnya di Jabodetabek yang ada di titik ini. Ada 3 hal. Yang pertama adalah terkait dengan penghapusan outsourcing dan juga pemagangan yang mereka anggap tidak keadilan begitu. Kemudian juga selain itu ada juga mereka menginginkan peningkatan jaminan sosial, kemudian juga jaminan pensiun, di mana mereka menginginkan penyetaraan antara jaminan sosial yang diterima pegawai negeri dengan juga pegawai swasta maksud kami. Dan poin ketiga yang mereka tuntut adalah terkait dengan tolak upah murah. Ini berkaitan dengan PP nomor 78 tahun 2015, di mana kita sama-sama tahu bahwa PP itu juga mengatur mengenai pengupahan yang berisi salah satunya adalah peningkatan upah buruh setiap tahunnya itu didasarkan pada peningkatan inflasi ditambah dengan peningkatan perkembangan ekonomi. Dan mereka sendiri menyatakan bahwa peraturan itu membuka atau menutup ruang berdiskusi antara federasi buruh dan juga pihak pemerintah. Nah, memang setiap tahun ini di antara ketiganya memang penolakan terhadap upah murah dan juga penolakan terhadap PP 78 tahun 2015 ini sering diungkapkan oleh pihak buruh dan juga federasi buruh dalam aksi-aksi massa dalam hari buruh di tahun-tahun sebelumnya juga. Eliza. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Tezar Aditya dan juru kamera Amin Subarkah melaporkan langsung dari kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat.